Ekspedisi Merah Putih Indonesiaku dimulai dari ujung utara Sulawesi, tepatnya dari Pulau Marore. Pulau yang berpenduduk tak lebih dari 1.000 jiwa ini adalah batas akhir negeri. Letaknya berada di akhir Laut Sulawesi yang juga ekor Samudra Pasifik. Dari Marore, kami akan menyeberang ke Filipina. Jaraknya hanya 4 jam, jauh lebih dekat daripada ke Manado yang jaraknya 3 hari lewat jalur laut. Marore adalah penyambung Indonesia dengan Filipina. Tak heran di tempat ini ada kantor perwakilan Filipina, Angkatan Laut dan juga imigrasi. Pelintas harus melapor ke Angkatan Laut untuk masuk ke atau keluar Indonesia. Ini merupakan salah satu perjanjian lintas batas antara Indonesia dan Filipina sejak tahun 75. Selain Angkatan Laut, pelintas juga harus mendapat izin dari imigrasi. Letak Marore di jalur lintas membuat seluruh kapal dan penumpang yang masuk akan singgah ke imigrasi. Namun berkas perlintasan di sini masih tradisional. Untuk bisa memasuki ke Filipina, saya harus melengkapi dokumen imigrasi saya. Bukan dengan paspor, namun dengan pas lintas batas yang berwarna merah seperti ini. Selain tamu undangan dari pemerintah Filipina, hanya warga asli dari Kepulauan Marore saja yang bisa memiliki pas lintas batas ini. Itu pun hanya sampai Balut dan Serenggani saja. Setelah semua berkas lengkap, kami segera berangkat. Marore dengan masyarakat di Filipina bagian selatan tidak hanya dekat secara geografis, namun juga mereka ternyata dekat secara emosional karena masih satu keturunan. Dan sekarang saya bersama warga dari Marore ini akan menuju Filipina bagian selatan, tepatnya di Pulau Balut, akan melihat kedekatan mereka seperti apa. Naik pambut ini selama mungkin 4-5 jam. Kepergian saya ke Filipina bukan tanpa alasan. Bersama rombongan warga Marore, saya akan menghadiri undangan dari pemerintah Balut Sarangani. Cuaca cukup bersahabat hingga setengah perjalanan. Daerah ekor Pasifik memang terkenal dengan cuaca buruknya. Badai bisa datang tanpa aba-aba. Tak terasa juga, ternyata kami sudah melintasi perbatasan. Walau tak ada garis pasti, Kapten Pambot tahu betul kami sudah memasuki Filipina. Pambot kami kini di luar wilayah teritorial Indonesia. Dari sini, perjalanan kami hanya tinggal 2 jam saja. Semakin dekat Filipina, rombongan mulai merapat. Ada lebih dari 80 warga Marore yang ikut dalam rombongan ini. Belasan pambot mengantar perjalanan kami melintas samudra. Kami akan menghadiri acara kemerdekaan Filipina. Polisi Filipina juga sudah datang mengawal. Walau dari pulau terluar dan kecamatan kecil, kami adalah perwakilan dari Indonesia. Sambutan istimewa pun disiapkan pemerintah Kota Balut Sarangani. Warga antusias menyambut kami yang datang jauh-jauh dari Marore. 12 Juni diperingati sebagai Hari Kemerdekaan Filipina. Setelah sebelumnya dijajah Spanyol selama lebih dari 350 tahun. Seperti di Indonesia, Hari Kemerdekaan menjadi hari yang istimewa. Terlebih kedatangan tamu dari negara tetangga. Kesempatan ini menjadi ajang silaturahmi bagi pulau paling utara Indonesia dan pulau paling selatan Filipina. Sejak pagi, warga memenuhi sudut-sudut kota Balut. Tua muda sama-sama larut dalam kemeriahan pesta kemerdekaan. 2 tahun belakangan, baik Marore maupun Pulau Balut saling bertukar undangan perayaan Hari Kemerdekaan masing-masing negara. Pulau Balut dan Sarangani merupakan kota tersendiri yang masuk dalam Provinsi Davao. Letaknya berada paling bawah di selatan negara Filipina. Jarak ke daratan besar Mindanao sekitar 13 km. 2 pulau kecil ini luasnya hanya 97 km persegi. Dan pulau inilah yang menjadi pintu gerbang laut Filipina dari Indonesia. Ya pemirsa, di
di balik segala kemeriahan yang ada di Pulau Balut ini, ternyata di bagian selatan Filipina punya cerita yang lain. Dan saya akan gali lebih dalam dari sini. Saat warga Balut merayakan Hari Kemerdekaan Filipina, sebagian justru biasa-biasa saja. Mereka adalah warga Sangir yang tinggal di sudut-sudut Pulau Balut. Warga Filipina di Pulau Balut serba pas-pasan. Masyarakat Sangir hidup jauh lebih memprihatinkan. Pemandangan rumah-rumah kumuh warga Sangir menghiasi pelosok dan pesisir Pulau Balut. Yang lebih mengejutkan lagi, mereka adalah warga negara Indonesia. Ya, ada lebih dari 2.000 warga keturunan Sangir yang tinggal di Pulau Balut, Sarangani, dan masih termasuk warga negara Indonesia. Nenek moyang mereka lahir, besar, dan mati di Pulau Balut, Sarangani. Namun sejak adanya batas-batas negara, mereka pun terpisahkan. Walau begitu, mereka masih setia menjadi warga negara Indonesia. Tahun 70-an, keturunan Sangir di tempat ini memiliki 3 pilihan. Kembali ke Indonesia, menjadi warga negara Filipina, atau tetap menjadi warga Indonesia namun membayar pajak. Keturunan Sangir memilih pilihan yang ketiga. Sejak lahir, mereka tinggal di rumah-rumah kayu seadanya. Sebagian besar warga Indonesia di Balut, Sarangani merupakan generasi keempat. Keturunan Sangir di Filipina terkenal tangguh di lautan, dan nelayan menjadi pilihan hidup mereka. Hidup miskin di Filipina juga disebabkan oleh status warga negara mereka. Karena turun-temurun lahir di Balut, Sarangani, warga Indonesia di sini tak punya bukti masuk Filipina. Karena itu tidak ada dokumen yang membuktikan bahwa mereka sah masuk di Filipina. Ya, karena kan mereka masuk hanya oleh karena nenek moyang, kan zaman nenek moyang. Oh, dari dulu lahir dari dulu, di sini. Iya. Dari dulu, dulu kan opa-opa mereka kan, ayah mereka kan hanya datang gitu saja kan? Ya, karena pulau beda iya, saja ya. Karena, iya. Menanyakan, Pak, Bekal mereka tinggal di negara orang hanya surat warga asing dari Filipina. Ini juga yang menjadi bukti mereka telah membayar pajak. Sebagai bentuk keabsahan mereka tinggal di sini sebagai seorang non-Filipina, mereka punya Alien Certificate Registration atau sebagai tanda pengenal mereka kalau mereka sebenarnya orang dari luar Filipina. Mereka sah, artinya sah, diakui di sini, bisa tinggal lah. Tapi ini diakui dari pemerintah Filipina? Iya, dari pemerintah Filipina, diakui oleh pemerintah Filipina tinggalnya warga kita di sini. Tapi berarti non-Filipina? Iya, non-Filipina. Orang Indonesia? Iya. Sayangnya, mungkin hanya separuh dari 2.000 lebih warga Indonesia yang rutin membayar pajak. Biaya tinggal sebenarnya tak mahal, hanya 160 peso atau hanya sekitar Rp40.000. Namun untuk membayarnya, mereka harus ke daratan Mindanao yang biayanya bisa jutaan rupiah. Ironisnya lagi, perhatian dari negara yang mereka cintai justru tak kunjung datang. Pemerintah Indonesia di Davao seolah menelantarkan keturunan Sangir di Balut dan Sarangani yang sebenarnya masih Indonesia. The government of Indonesia here? But just promise. Lahir di negeri seberang, besar dan hidup juga di negeri seberang, namun keturunan Sangir di Filipina justru begitu cinta dengan Indonesia. Pilihan yang sebenarnya membuat mereka sengsara, karena sebagai warga non-Filipina, mereka tak bisa memiliki hak kepemilikan tanah. Selain membayar pajak, mereka juga harus menyewa tanah untuk tinggal. Tak heran, penghasilan warga miskin ini seakan tak pernah cukup. Mereka warga Indonesia yang tak pernah menginjakan tanah di negerinya.
Mereka bahkan tak bisa berbahasa Indonesia. Namun cerita leluhur tentang Indonesia hingga kini tak bisa mereka Who will lupakan. you choose? Who will you choose? But in Indonesia, have see if you are disabled like one eye or Oh, yeah, they have give no it. more. Like Legs can supporting in Indonesia. Yeah. But in here, how about? no more. No? How about the living here? Is it hard? Hard. So hard, so very hard. But you want to move to Indonesia? Yes. Why? Because I love Indonesian, but I'm tribe Indonesia. But I excited to go in Indonesia. Excited? I love very very much, so much Indonesia. Sayang, soal cinta tinggal cinta. Perhatian pemerintah Indonesia di Davao tak sebanding dengan ketulusan mereka. Warga Indonesia di Filipina Selatan masih selalu menjadi anak terlantar yang haus kasih sayang. And the Buying government some of land. Indonesia here? No? No. Have they have come here or visit you? No more. No? No visiting government of Indonesia, but have government of Indonesia in the Davao. Promising, given Help. help, But just promise. but just promise. Bukan hanya di mulut, kecintaan masyarakat ini pada negerinya juga nyata. Saat pemilihan umum, warga di Balut Sarangani menjadi salah satu lumbung suara. Anehnya, pemerintah yang tak pernah hadir tiba-tiba membutuhkan suara mereka. Walau berat dan tak mudah, mereka rela memberikan suaranya. And how about the election? They said you have to go to Ganding that is far from here. So far, ano kusumalayo na po kasi po kusumaki motor we. Mo naik motor. Mo naik motor. If have no more money, no more naik motor. So, ano? Jalan-jalan. Is it far? This is far from here. So far. Bukan hanya nelayan, ada juga warga Balut Sarangani yang bekerja sebagai pembuat kopra. Lagi-lagi, warga Indonesia hanya bisa menjadi buruhnya saja. Peraturan bagi warga non-Filipina tak boleh memiliki tanah. Penghasilan minim sebagai pekerja kasar terpaksa dia lakoni. Bayaran beberapa puluh peso sehari mereka terima. Ya kalau orang suruh pindah kalau sampai di sana ada tempat, ya boleh. Asal ada tempat. Asal ada tempat tinggal, ada tempat kebun. Ada tempat usaha ya? Tempat usaha. Nggak masalah itu. Ya enggak masalah kok buat saya. Angin segar justru datang dari pemerintah Balut Sarangani. Walau masyarakat non-Filipina tak bisa menguasai tanah, soal kesamaan hak dasar, pemerintah lokal cukup perhatian. Kebutuhan sekolah hingga kesehatan, semua bisa didapat masyarakat Indonesia. So we have a program in the Philippines, what we call the purpose. The Philippine government will give money to every household. So there are also benefits including Indonesia. Because that is the question, some question rose to the your official, one of your official from Indonesia visit this place. I asked him a question, what can you help to your people here in municipality of Sarangani? Because when we asked the Indonesian live in this place, they said nothing. So, Mengemis perhatian pemerintah Indonesia di Filipina sudah dilakukan warga keturunan Sanger di Pulau Balut. Salah satunya adalah urusan pendidikan. Setelah sebelumnya menumpang di tempat ibadah, sekolah semi formal di Pulau Balut Sarangani kini punya bangunan sendiri. Ya Mirsa, saya sekarang sudah bersama Ibu Nur, salah satu guru yang ada di Pulau Balut Sarangani. Dan dari Pulau Balut saya harus ke Pulau Sarangani di depan sana, ada sekitar hampir 1 jam jaraknya. 1 jam ya Bu? Hingga kini, ada 4 sekolah semi formal Indonesia di Pulau Balut dan Sarangani. Nur mengajak saya bergegas karena murid-murid telah menunggu di pulau. Tujuan kami adalah Desa Laker yang cukup terpencil. Kelas pendidikan bahasa Indonesia ini hanya diadakan 1 minggu sekali.
jadi sangat rugi jika sampai terlambat. Tak berapa lama, saya pun sampai di Laker dan langsung menuju sekolah. Namun alih-alih melihat bangunan megah, saya hanya menemukan ruangan kecil dari bambu. Inilah kelas kesayangan anak-anak Indonesia keturunan suku Sangir. Sekolah semi formal atau biasa disebut kursus pengenalan dasar Indonesia di Desa Laker memiliki puluhan murid. Namun kali ini hanya belasan saja yang hadir. Di ruangan kecil beralas pasir, Nur begitu bersemangat mengajarkan bahasa Indonesia. Kata demi kata, kalimat demi kalimat, diikuti dengan lugas oleh anak-anak suku Sangir ini. Sehari-hari mereka berbahasa Bisaya, bahasa daerah Mindanao. Tak heran, anak-anak ini cukup kesulitan. Ya Mirza, di ruang kecil dan sederhana inilah anak-anak suku Sangir yang masih Indonesia belajar tentang negeri mereka, tentang Indonesia yang memang jarang mereka dapat dari kecil. Di daerah Filipina Selatan, sekolah Indonesia hanya ada di kota Davao. Walau gratis bagi warga Indonesia, biaya sampai ke Davao tak kurang dari 3.000 peso atau hampir 1 juta rupiah. Biaya yang terlampau mahal bagi anak buruh dan nelayan. Nama saya Alfred J. Arkaliaga. Wah, pintar ternyata. Kalau foto yang itu, siapa? Dr. Susilo Bambang Yudhoyono. Siapa itu? Tahu enggak, Afrida? Siapa itu? Yang difoto siapa? Tidak heran ya pemirsa, anak-anak di Pulau Saranggani ini masih bingung tentang Indonesia. Karena memang dalam 1 minggu mereka hanya punya waktu sekitar 2-3 jam saja untuk belajar Indonesia. Itu pun hanya hari Sabtu saja. Ya mudah-mudahan ke depan mereka bisa lebih mengenal asal-usul dan dari mana mereka berasal. Ya Alfredo ya? 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 Oke, kita belajar lagi. Melihat bayangan Indonesia pun tanpa kami lihat bagaimana Indonesia, parabolanya tidak ada. Iya. Informasi tidak ada. Informasi tidak ada. Kami sangat jauh, sangat kekurangan. Jarangnya komunikasi dengan bahasa Indonesia membuat guru harus ekstra sabar mengajarkan. Tak jarang, satu kalimat saja harus diulang beberapa minggu agar anak-anak bisa mengerti. 18 tahun menjadi pamong atau guru di sekolah semi formal, tak pernah Nur merasa lelah. Kerja kerasnya hanya dibayar 500 peso atau tak sampai 200.000 rupiah sebulan. Itu pun diambilnya 6 bulan sekali. Yang membuat saya sendiri walaupun saya kesal Pak, tapi apa boleh buat, sudah keikhlasan saya begitu untuk mengajar anak-anak supaya mereka tidak lupa Indonesia. Dan tidak lupa Indonesia dan tetap mencintai Indonesia. Itu yang Ibu harapkan ya Bu. Walaupun susah, walaupun bayarannya mungkin 6 bulan sekali, buat Ibu itu nomor sekian. Iya Pak, tapi kami tetap bertanggung jawab dan kami tetap berusaha untuk kerjasama supaya anak-anak punya perkembangan di kemudian hari. Mengenal Indonesia hanya lewat buku dan cerita orang tua bukan pekerjaan mudah. Masa depan anak-anak ini masih sangat panjang. Walau lahir di tanah orang, mereka masih Indonesia dan akan selalu menjadi Indonesia. Saya sendiri Pak sangat mencintai Indonesia. Terlebih-lebih anak-anak ini juga mencintai Indonesia Pak. Tapi yang melihat bayangan Indonesia pun tanpa kami lihat bagaimana Indonesia, parabolanya tidak ada. Tidak ada. Iya. Informasi tidak ada. Kami sangat jauh, sangat kekurangan. Tapi bukan berarti Ibu nggak cinta Indonesia ya? Tidak Pak, kami tetap mencintai Indonesia. Kalaupun kami mencintai Filipina Pak, dari dulu kami sudah pindah warga.
Karena kami sudah disampaikan untuk pemilihan status. Tapi dalam arti kami Pak tidak bisa mengikuti status WNP karena kami tetap ingin mencintai warga negara Indonesia. Jangan pernah meremehkan nasionalisme mereka yang tinggal jauh di negeri orang. Bahkan bagi mereka yang belum pernah mengenal Indonesia, lahir di Filipina adalah nasib, namun memilih Indonesia adalah pilihan mereka. Pemirsa, keberadaan masyarakat Indonesia di Filipina bagian selatan ini bukan tanpa alasan. Sudah sejak lama, leluhur mereka yang berdarah Sanger ini menjelajah daerah Sulawesi Utara hingga ke Filipina. Mereka tinggal di sini, menetap di sini, namun hati mereka tetap Indonesia. Sayang, belum ada perhatian yang memadai bagi mereka. Padahal, mereka masih Indonesia, dan mungkin mereka jauh lebih Indonesia dari kita yang tinggal di Nusantara. Terima kasih telah menyaksikan Indonesiaku kali ini. Sampai jumpa. Tempat lahir beta dibuai dibesarkan bunda.